Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Literasi, lintas generasi saling menginspirasi. Kembali bersama aku Intan Aulia Zahra yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kehidupan Islam, puasa Ramadan, dan juga pendidikan di Amerika Serikat. Bersama narasumber kami yaitu salah satu diplomat Indonesia di Amerika Serikat yaitu Bapak Muhammad Al-Aula. Dan juga bersama salah satu teman kami yaitu Kak Zu Adlin yang bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 10 Kembangan. Oke, mari kita sambut guest kita hari ini. Pak Aula, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kak Alin gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku juga baik ya, walaupun gak ada yang nanya, gak apa-apa lah ya. Nah, kalau Pak Aula pas di Amerika Serikat pernah nggak sih Pak kayak ngerasain culture shock gitu pas pertama kali di sana? Oke, makasih ya Kak Intan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pasti saya harus nyampaikan terima kasih atas undangannya. Ini merupakan sebuah kehormatan untuk saya dan juga mungkin nanti Kak Adlin sudah mendapatkan undangan untuk hadir di podcast yang dimiliki oleh anak-anak SMP Al-Azhar 10 Kembangan. Terkait tadi dengan pertanyaan mengenai bagaimana pengalaman waktu kami tinggal di Amerika, sehubungan dengan mungkin background kami yang beragama Islam, sebetulnya mungkin kalau pertanyaannya adalah apakah ada cultural shock, tidak hanya karena kami sebagai umat Muslim, tapi juga setiap orang yang pindah ke negara baru hampir pasti akan mengalami cultural shock. Mulai dari misalnya cuaca gitu ya. Kan kalau di Indonesia cuacanya kan musim hujan sama musim panas. Kalau di sana ada tambahan lagi, musim apa Alin? Musim dingin, musim semi, musim gugur dan musim panas. Ya, dan itu punya konsekuensinya. Jadi kalau pas musim dingin, kalau lihat di Instagram atau lihat di YouTube atau lihat di Facebook, itu kayaknya cool ya, ada salju dan segala macam, itu bagus. Tapi sebetulnya kadang berat juga karena dingin sekali. Kita kan biasa di sini itu dengan suhu misalnya 27, 28 atau 30 derajat Celcius. Kalau di sana bahkan bisa sampai berapa, Lin? -5 kalau ya. Bisa sampai -5 dan dingin sekali. Nah, kalau dalam konteks beragama Islam, sebetulnya kalau di sana itu selama kami di sana tahun 2017-2021 relatif baik-baik saja. Kalau kita mau beribadah relatif mudah, dalam arti kita bisa ibadah di mana saja. Di Amerika ada masjid, terus kemudian juga ada tempat-tempat ibadah yang untuk umat beragama lain. Statistiknya itu bisa dilihat jumlahnya lumayan banyak juga, walaupun memang bedanya adalah kalau di Amerika masjidnya agak berbeda dengan di Indonesia dari sisi bentuk. Dia relatif hampir mungkin mayoritas berupa gedung-gedung biasa, tapi dia difungsikan sebagai masjid. Gitu. Kalau Kak Alin sendiri gimana? Pernah nggak sih ngerasain culture shock pas pertama kali ke Amerika? Kalau saya ya di sekolah agak kaget gimana pendidikannya, ada beberapa hal yang baru seperti the Pledge of Allegiance, yaitu sumpah untuk warga Amerika. Tapi pas saya pertama ke situ ya agak apa ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang baru dan agak menegangkan gitu. Jadi mungkin pergaulannya atau pertemanannya berbeda gitu ya dengan di Indonesia gitu Kak? Iya, ada beberapa yang baru. Oke. So, Pak Aula ini kan menjadi diplomat pas di Amerika Serikat itu bagian Coordinator Asian Political Affairs di Kementerian Luar Negeri ya Pak. Dan juga pernah menjadi Political Officer di Kedutaan Indonesia di Washington DC. Nah, Pak Aula ini udah berapa lama sih Pak bertugas menjadi diplomat di Amerika Serikat? Kalau di Amerika Serikat saya bertugas selama kurang lebih 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun.
kalau bertugas di Amerika Serikat itu Bapak di Washington DC aja atau mungkin jalan gitu misalkan ke Los Angeles, New York atau gimana Pak? Ya betul, jadi kalau saya waktu itu kebetulan ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi untuk semuanya mungkin sedikit pengetahuan, kantor Indonesia di luar negeri itu disebut sebagai kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, kalau untuk di ibu kota negara seperti di Washington DC itu namanya KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Nah, selain Kedutaan Besar Republik Indonesia, perwakilan Indonesia di luar negeri juga ada di kota-kota besar yang kira-kira dianggap cukup penting untuk hubungan antara Indonesia dengan negara tersebut. Misalnya itu tadi kayak Kak Intan bicara tentang misalnya Los Angeles, terus kemudian ada San Francisco di Amerika, ada kota New York, ada kota apalagi ada kota Houston, ada kota Chicago. Nah, itu juga ada perwakilan Indonesia namanya Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi kalau kedutaan besar disebutnya KBRI, kalau konsulat jenderal disebutnya KJRI. KJRI. Nah, tadi pertanyaannya kan apakah Paula hanya di Washington DC saja? Nah, kalau untuk KBRI, kita di seluruh negara Amerika. Jadi kita bisa juga pergi ke kota-kota lain itu, misalnya ke Chicago, ke Los Angeles, ke mana, ke San Francisco, kalau memang ada pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan Paula di kota-kota tersebut. Gitu. Gitu. Kalau misalkan Paula sendiri, gimana sih menjalankan aktivitas keagamaan di sana, atau mungkin masjid di daerah tempat tinggal Paula itu jauh, atau salat tarawih gimana gitu Pak? Iya, menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau waktu kami di Amerika Serikat itu kantornya di Washington DC, kami tinggalnya sendiri di namanya di daerah Maryland. Jadi Maryland itu negara bagian. Nah, kalau negara bagian itu tidak sama dengan di Indonesia, tapi kira-kira mirip, mungkin disebut sebagai provinsi. Oh, provinsi ya. Kira-kira ya, walaupun tidak sama, tidak persis sama. Nah, kalau waktu kami di Amerika itu rumah di Maryland. Nah, di Maryland itu kebetulan ada masjidnya masyarakat Indonesia. Namanya Imam Center. Ini masjid yang dari awal dulu banget diinisiasi sama masyarakat Indonesia. Kemudian dengan berbagai usaha, alhamdulillah berhasil dibentuk, juga ada dukungan pemerintah di situ. Sampai kemudian masjidnya lumayan besar. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana melaksanakan kegiatan keagamaan, biasanya Paula kalau sholat Jumat bisa di sana di Imam Center, tapi kalau pas waktu di kantor biasanya sholat Jumatnya di kantor. Kita bikin sholat Jumat bersama. Terus kemudian juga Ramadan biasanya sholat tarawih seringnya itu di Imam Center, karena ya kebetulan ketemu sama juga masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga, tapi juga tidak jarang kita juga sholat di masjid yang bukan masjid yang didirikan oleh masyarakat Indonesia, tapi memang masjid yang sudah ada, seperti misalnya Islamic Center di Washington DC, dan dekat dengan kantornya KBRI, jadi kita suka pergi ke sana juga. Gitu, jadi untuk melakukan aktivitas keagamaan tuh masih aman gitu ya, jadi nggak jauh-jauh banget gitu, masih bisa sholat di masjid gitu. Oke. Nah, aku mau kepo-kepo dikit nih tentang Kak Alin, boleh dong ya? Selama di Amerika, Kak Alin tuh sekolah di mana sih Kak? Saya sekolah untuk SD, sekolahnya di Ashburton Elementary School, tapi untuk SMP di North Bethesda Middle School. Itu tuh international school atau public school? Public school. Public school. Kalau di daerah sekolah kakak ada nggak sih yang kayak dari Asia juga atau mungkin Muslim juga gitu? Ada banyak orang bukan orang natif Amerika, ada dari Pakistan, Bangladesh, Cina, Jepang, ya. Jadi bukan hanya saya yang baru di Amerika. Oke. Kalau misalkan kita sekolah di Amerika Serikat itu gimana sih Kak? Maksudnya kayak sistem pendidikannya, atau mungkin kalau bel masuk sekolah, pulang sekolahnya itu jam berapa biasanya? Kalau untuk masuk sekolahnya lebih siang dari di Indonesia. Kita masuk, untuk SD saya masuk jam 7.40. Bukan, jam 8. Jam 8.
pulangnya jam 3.15, kayak hampir sama di sini. Untuk SMP masuknya jam 7.40 dan pulangnya jam 3 gitu. Nah, kalau misalkan menurut Kak Alin sendiri, perbedaan apa sih yang kakak rasakan selama sekolah di Amerika Serikat sama di Indonesia? Salah satu perbedaan yang saya lihat adalah pembagian periodenya beda. Dari SD sampai SMP hanya 5 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA-nya 4 tahun. Kalau di sini kan SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. Oke. Suka dukanya sekolah di sana apa, Kak? Dukanya dulu ya. Iya. Kalau dukanya ya jauh dari keluarga, jauh dari tempat tinggal, dan karena Amerika tuh jauh dari Indonesia, nggak bisa, susah kita pulang ke Indonesia. Dan ya ada beberapa yang kita nggak bisa lakukan di Amerika. Tapi sukanya juga banyak, kita bertemu orang banyak, memperluas wawasan, ya gitu. Oke. Jadi ini untuk Paula lagi nih. Kan tadi seperti Bapak bilang di daerah Maryland itu ada masjid yang untuk masyarakat Indonesia gitu. Kalau mau melaksanakan tarawih di sana, apakah yang sholat di situ cuman orang Indonesia aja atau mungkin bergabung dengan yang lain, Pak, kalau di sana? Jadi masjidnya sendiri memang didirikan oleh masyarakat Indonesia, tapi kegunaannya untuk semua. Jadi tidak hanya orang Indonesia yang yang beribadah di sana, dari seluruh negara, dari seluruh dunia. Jadi kita bertemu dengan masyarakat Amerika sendiri atau kemudian imigran dari negara-negara Timur Tengah seperti negara Arab, kemudian dari Afrika, dari Maroko, dari Tunisia. Jadi tidak ada batasan siapa yang datang ke sana. Jadi semuanya boleh beribadah di situ tanpa kecuali. Oke. Kalau misalkan buat zakat, infak, sedekah itu biasanya gimana sih kalau di sana? Tidak beda dengan di sini. Jadi saudara-saudara kita misalnya di Imam Center itu juga pasti akan punya program untuk mengkoleksi atau mengumpulkan zakat di setiap bulan Ramadan untuk kemudian dikumpulkan dan didistribusikan ke para mustahik yang memang berhak untuk menerima zakat. Mereka nanti sudah punya program akan disalurkan ke mana. Ada bahkan yang memang disalurkan ke Indonesia lagi balik. Ada yang juga memang dilakukan penyalurannya di Amerika sendiri dalam konteks untuk memberikan bantuan ke yang memang membutuhkan. Oke. Kalau Idul Fitri gimana nih? Kalau di Amerika Serikat ada nggak sih tradisi silaturahmi ke teman mungkin atau ke rekan kerja atau saudara gitu di sana? Ada. Kita biasanya sholat Idul Fitri di masjid. Habis itu kalau saya sih karena punya tetangga yang sesama orang Indonesia, kita bakal main bareng, makan bareng di rumah mereka, dan kadang juga jalan-jalan bareng gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan yang untuk merayakan Idul Fitri tuh apa cuman orang-orang Muslim terdekat aja atau mungkin ada teman Kak Alin sendiri yang mungkin non Muslim terus ikut meramaikan Idul Fitri gitu? Saya sih enggak, tapi mungkin ada beberapa orang yang mengundang teman mereka yang non Muslim, tapi untuk saya pribadi enggak. Kita sesama orang Indonesia dan sesama orang Muslim aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana sih berpuasa Ramadan di Amerika Serikat? Karena kan pasti di sekolah kakak itu murid-muridnya itu berasal dari multi agama dan juga etnis ya. Ada nggak sih kayak kendalanya gitu? Mungkin godaannya lebih kuat, imannya harus lebih kuat gitu. Iya, kalau itu ya. Soalnya nggak semua orang berpuasa. Jadi saat jam makan siang di SD saya bilang ke guru bahwa saya puasa. Dan mereka mempersilahkan saya ke perpustakaan. Jadi saya di sana sama sesama orang Muslim, dan ya di sana selama jam makan siang. Tapi selama beriringan waktu saya terbiasa, dan kadang masih sama teman-teman di kantin. Mereka makan, saya cuma ngobrol, main bareng gitu. Okay. Kalau Kak Alin, gimana sih cara Kak Alin menunjukkan identitas kakak sebagai seorang Muslim gitu di tengah-tengah mayoritas non-Muslim di sana? Saya sih masih menjalankan agama, berpuasa, sholat, dan kalau mereka ada pertanyaan, saya akan
mencoba menjawab sebaik mungkin karena ya memang bukan ahli agama ya. Jadi ya harus memperluas informasi, memperluas edukasi tentang agama Islam di sana. Oke. Tapi menurut kalian pingin gak sih sekolah di Amerika Serikat lagi? Kapan gitu mungkin? Ya boleh ya, kalau ada kesempatan yang bagus kenapa enggak? Kan memperluas wawasan, bertemu orang banyak, bertemu orang baru, ya, dan informasi kan nggak selalu di sekolah. Ada orang luar misalnya, kita membantu komunitas, jadi ya harus diambil kalau ada kesempatannya. Oke, jadi mungkin kalau nanti kuliah atau SMA jadi bisa jadi di Amerika Serikat lagi gitu ya. Oke. Sekarang Pak Aula, menurut Pak Aula apa sih yang sangat-sangat membedakan berpuasa di Indonesia sama berpuasa di Amerika, yang sangat membedakan gitu? Yang sangat membedakan sekali waktu. Nah, jadi kalau di Indonesia hampir pasti kita berpuasa itu kan mau puasanya bulan apa saja, itu kan kira-kira waktunya sama. Kita akan puasa mungkin kira-kira dari jam kira-kira 12 jam lah ya kalau di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia. Nah, kalau di Amerika itu tergantung musim. Kan kalau bulan Hijriah itu kan selalu maju 10-12 hari tiap tahun. Nah, jadi dengan perputaran itu kadang kita bisa puasanya itu di summer, musim panas, yang artinya siangnya lebih lama. Nah, atau kadang kalau sudah dia masuk di di musim dingin atau winter, siangnya lebih pendek daripada malamnya. Nah, jadi kalau pas waktu summer, kebetulan kita waktu sampai di Amerika itu pas summer bulan Juni, puasanya tuh bulan Juni. Itu udah mulai summer. Nah, jadi kita puasa itu bisa sampai 16-17 jam. Wow. Ya. Tapi ada lagi di negara-negara lain, kayak misalnya di Eropa itu ada yang puasanya bisa sampai 20 jam. Nah, tapi kalau pas waktu winter puasanya bisa mungkin cuma 8-10 jam. Jadi lebih pendek daripada di Amerika, di Indonesia. Mungkin Kak Intan kalau boleh tadi saya nambahkan apa yang Kak Alin tadi jelaskan mengenai bagaimana merayakan hari raya di luar negeri. Tadi seperti Kak Alin bilang, bisa datang ke rumah teman, silaturahmi tetap ada. Ada satu lagi yang yang kita akan nikmati kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri pas hari raya itu kantor pemerintah atau KBRI maupun KJRI selalu bikin open house. Oh, open house. Ya, open house itu pemerintah sudah akan menyiapkan kegiatan halal bihalal. Ya, halal bihalal di baik itu mungkin di KBRI atau di rumahnya Pak Dubes. Di rumahnya kepala perwakilannya. Nah, di situ biasanya akan datang, kalau dulu di Amerika berapa ribu ya Lin ya? Mungkin sekitar 1.000 sampai 3.000 orang. Warga Indonesia di Amerika itu yang datang bersama-sama. Jadi kita selain bertemu sama teman-teman, yang kita udah biasa, juga bertemu sama orang-orang baru. Nah, kalau setelah selesai, baru kemudian seperti yang tadi dibilang Kak Alin, kita lanjut tuh misalnya ke rumahnya siapa, ke rumah teman-teman kita kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa perbedaannya, tadi yang paling utama itu tentang waktu. So, jadi Pak Aula ini kan sudah menjadi diplomat di Amerika Serikat 3,5 tahun. Tapi kalau ditotalin Pak Aula ini menjadi diplomat udah berapa tahun sih Pak? Sudah mungkin kira-kira 16 tahun ya. Wow, berarti sudah sangat berpengalaman ya. Ya sedikit pengalaman. Nah, gimana sih motivasi Bapak bisa sampai menjadi diplomat sukses sampai sekarang ini Pak? Mungkin bukan diplomat sukses tapi menjadi diplomat aja ya kalau ya. Jadi apa motivasinya? Ya motivasinya untuk tentu satu mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat. Terus kemudian yang kedua bisa melakukan sesuatu untuk umat, untuk masyarakat. Jadi kan kalau kita bekerja di kantor pemerintah manapun lebih banyak tugasnya itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya juga kayak di luar negeri kita bertugas, itu ada nanti namanya pelayanan masyarakat, misalnya untuk mengurus surat-surat gitu misalnya. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang di luar negeri
pas di sana harus membuat paspor misalnya kayak gitu ya. Pas kita nanti yang bantu bikinin paspor, ya kita kan jadi bisa melakukan sesuatu buat orang. Ada lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang juga sangat menarik untuk kita lakukan dari pekerjaan sebagai diplomat tersebut. Oke, jadi pokoknya motivasi Bapak ingin menjadi bermanfaat gitu bagi orang lain ya, dan juga bisa menebarkan ilmu yang Bapak dapatkan untuk orang lain. Alright, jadi nggak kerasa kita sekarang udah di penghujung acara. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai ya mengenai kehidupan di sana, dan ternyata lumayan beda gitu ya sama kehidupan Islam di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Aula dan juga Kak Alin yang sudah mau datang di podcast ini. Semoga sehat selalu dan juga makin sukses. Amin. Oke, terima kasih juga yang sudah menonton podcast ini. Sampai ketemu di podcast Literasi, lintas generasi saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.